Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali lagi di sini untuk melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-11 mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuangan limbah B3. Pembuangan atau penimbusan limbah B3 di Indonesia untuk beberapa fasilitasnya sendiri, sebelum nantinya melakukan pembuangan atau setelah melakukan pembuangan, diperlukan adanya uji juga. Uji limbah B3 mulai dari uji total konsentrasi zat pencemar, di mana nanti untuk menetapkan kelas dari masing-masing fasilitas penimbusan yang nantinya dipersiapkan atau digunakan. Kemudian uji TCLT untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah, kemudian uji tingkat kontaminasi radioaktif. Khusus untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, ada uji paint filter. Paint filter di sini kita gunakan untuk menentukan keberadaan cairan bebas. Kemudian uji karakteristik terkait dengan kandungan organik serta wujud limbah B3 dan uji kuat tekan. Untuk limbah B3 yang diolah melalui proses stabilisasi dan solidifikasi dan besarannya 10 ton per meter persegi. Ini contoh gambaran untuk uji cair bebas yang tadi ini ya, uji paint filter. Di paint filter di sini menggunakan salah satu alat yang nanti dikatakan dinamakan paint filter dengan gambar yang bisa dilihat di sini. Jadi dimulai dengan mempersiapkan peralatan seperti yang telah terlihat pada gambar di sini. Sampelnya nanti kita tambahkan atau kita masukkan melalui filter di sini yang nantinya si sampel tadi secara perlahan dia akan melewati filter, kemudian akan mengisi silinder yang berada di bawahnya di sini. Jadi nanti akan dilihat apakah ada yang terkoleksi di silinder di sini, atau dia memang semuanya tertahan di paint filternya. Maka nanti akan ada dua kemungkinan, apakah dia terkumpul di silinder yang berada di bawahnya ini atau di tabung reaksinya, atau memang hanya di filternya saja. Cara sederhananya seperti itu untuk pengujian. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan air lindi, ini sebenarnya berkaitan juga air lindi yang di proses penimbunan tadi. Pada proses penimbusan, pengelolaan air lindi di sini maksudnya adalah kita yang pertama adalah adanya saluran drainase limpasan air permukaan yang harus dipisah dengan saluran air lindi. Karena air lindi akan membutuhkan pengolahan yang berbeda dibandingkan dengan air permukaan. Kemudian air lindi yang terkumpul di fasilitas penimbusan akhir dan berkontak dengan limbah B3 harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi. Dan air lindi di dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran harus nantinya dipindahkan ke tempat penampungan air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan air lindi. Kemudian untuk pengolahan air lindi sendiri ada beberapa teknologi yang umumnya digunakan. Yang pertama ada aerobic biological, anaerobic biological, land application, physicochemical, recycling licit through landfill, dan treatment with municipal wastewater. Sedangkan untuk penimbusan limbah B3 di Indonesia, tempat penampungan air lindi biasanya menggunakan satu tangki ataupun kolam, di mana keduanya itu dibuat tertutup. Untuk tangki disediakan
tanggul di sekeliling dari tangki dengan kapasitas minimalnya 110% dari volume tangkinya. Sedangkan untuk yang kolam, konstruksinya itu dari beton atau satu lapisan yang kedap air dengan kapasitas tampung air lindinya itu sesuai dengan berapa lindi yang dihasilkan atau timbul selama 1 minggu pada curah hujan yang paling tinggi. Kemudian air lindi sebelum nanti dibuang harus dipastikan terlebih dahulu baku mutu air lindinya. Kemudian terkait dengan lokasi penimbusan harus ada sumur pantau di mana minimal ada 1 di bagian hulu, kemudian 2 di bagian hilirnya, di mana nantinya air di sumur yang terisi sepanjang tahun yang dijadikan sebagai sumur pantaunya. Lokasi secara spesifiknya harus ditentukan dengan bagaimana kondisi geohidrologinya atau bagaimana cekungan air tanah yang berada di kawasan tersebut. Arahnya seperti apa dari bagian hulu hilir harus ditentukan atau dipastikan terlebih dahulu. Ketentuan terkait dengan sumur pantau secara umumnya untuk gambarannya bisa dilihat pada gambar di sini. Bagaimana suatu sumur pantau yang dibuat dengan beberapa ketentuan. Yang jelas posisi dari sumur pantau itu tertutup yang nantinya bisa dibuka dan dimasukkan peralatan untuk pengumpul air sumurnya. Dan memang diharapkan ada lapisan penutup dari si sumur tadi. Karena harapannya memang yang kita ukur air tanah yang nantinya bersinggungan langsung dengan lokasi penimbunan. Jadi bukan karena dari sumber-sumber lainnya. Kemudian untuk penimbusan limbah B3 dibutuhkan sistem pelapis untuk penutup dasar. Jadi berbeda sedikit dengan yang tadi, dengan yang di proses penimbunan. Yang pertama ada tanah penutup perantara dengan ketebalan minimalnya 15 cm. Kemudian ada tanah tudung penghalang berupa tanah lempung yang dipadatkan dengan konduktivitas hidroliknya 10⁻⁷ cm per detik dengan ketebalannya 60 cm, atau jika tidak menggunakan tanah sama juga menggunakan GCL dengan ketebalan 6 cm. Jadi penggunaan GCL ini bisa menyebabkan lebih tipis nantinya sistem pelapisnya. Kemudian ada tudung geomembran, bahannya dari HDPE, ketebalannya minimal 1 mm dengan konduktivitas hidroliknya 10⁻⁷ cm per detik. Jadi diharapkan HDPE di sini tahan terhadap semua tekanan selama proses instalasi sampai dengan proses penutupan fasilitas penimbusan akhir. Kemudian pelapis untuk tudung drainase sendiri berupa bahan butiran ataupun geonet dengan transmisivitas planarnya minimal 0,3 cm persegi per detik. Kemudian dipasang geotekstil di lapisan atas yang mampu mengumpulkan air permukaan yang meresap ke dalam lapisan tumbuhan yang ada di atas untuk kemudian disalurkan ke tepian fasilitas penimbusan akhir. Nah, bagian paling atas itu pelapis tanah atau tumbuhan berupa tanah pucuk atau topsoil dengan ketebalan minimal 60 cm. Ini beberapa material geosintetik yang umum bisa digunakan. Yang pertama ada yang ada yang dinamakan dengan geonet, kemudian ada geotekstil, geogrid, dan geosintetik clay liner. Jadi masing-masing nanti sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu pula memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda pula.
di sini gambarannya bagaimana desain yang sistem tertutup tadi sampai lapisan top layernya di sini ketika sudah ditanami oleh tumbuhan, di mana di sini menggunakan satu ventilasi yang nantinya mengeluarkan gasnya. Di secara runutan lagi dibalik dengan pembahasan yang tadi itu dari yang paling bawah ya. Jadi limbahnya di sini langsung dibatasi oleh geomembran ataupun lapisan tanah. Kemudian ada beberapa lapisan tanah dan lapisan geomembran sampai nanti di akhirnya ditutup lapisan paling atas kita tutup dengan lapisan top layer. Yang mana nanti di situ tumbuh atau kita memang sengaja tumbuhkan tanaman di atas. Kemudian pembuangan limbah B3 di Indonesia, maksudnya pembuangan di sini adalah kita membuangnya ke suatu lingkungan baik itu di tanah ataupun di laut. Ada beberapa limbah B3 yang dapat dibuang ke laut. Yang pertama ada tailing yang berasal dari pengolahan hasil pertambangan. Yang kedua ada serbuk bor dari pemboran usaha atau kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi di laut yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis atau synthetic based mud. Dan ada serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran usaha kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air. Kemudian khusus untuk tiling sendiri, tiling adalah satu zat padat berbutiran halus ataupun berupa zat cair yang merupakan sisa dari proses pengolahan biji mineral logam pada industri pertambangan. Kemudian limbah B3 yang dibuang sebelumnya harus melewati proses netralisasi atau penurunan kadar racunnya sebelum nanti dia boleh atau bisa dibuang baik ke tanah ataupun ke laut. Kemudian sebelum kegiatan pembuangan ke laut tadi diperlukan studi pemodelan dampingnya. Baik yang nantinya untuk kegiatan pertambangan atau dari pertambangan minyak ataupun gas. Di mana khusus untuk pertambangan yang berada di laut harus mempertimbangkan nanti bagaimana lapisan termoklin permanennya dan dipertimbangkan juga kedalaman dari dasar laut. Sedangkan untuk pemodelan damping kegiatan di minyak dan gas, maka salah satu yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan adalah angin musonnya. Jadi pemodelan nanti menggunakan pemodelan 3 dimensi dengan beberapa parameter kunci yang nantinya akan dinilai. Jadi parameter kuncinya mulai dari TSS, minyak, ataupun logam-logam berat. Yang nantinya tergantung dari tambangnya tadi ya, tambangnya tambang apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan termoklin? Jadi termoklin sendiri merupakan satu lapisan imajiner air laut di antara lapisan atas dan lapisan bawahnya, di mana suhu air laut akan cenderung turun sebesar 0,1 derajat Celcius per meter dengan adanya pertambahan kedalaman laut. Di mana kalau kalian perhatikan di sini, suatu lapisan termoklin di sini yang bisa kita bilang terjadi peningkatan atau penurunan suhu, jadi terutama penurunan suhu ketika bertambahnya kedalaman.
di mana kondisi ini tidak selalu muncul di setiap laut. Jadi memang ini hanya di beberapa wilayah tertentu yang tentunya memang harus diketahui terlebih dahulu bagaimana atau di mana wilayah termoklinnya. Jadi ini yang nantinya harus diperhitungkan pada saat proses pemodelan dumpingnya ketika dumpingnya dibuang ke laut. Kemudian terkait dengan pembuangan limbah B3 untuk kegiatan di tambang ada beberapa uji yang harus dilakukan. Jadi yang pertama LC50 untuk 96 jam, kemudian total konsentrasi logam berat, kemudian teratogenitas. Sedangkan untuk uji lab di minyak dan gas, tambahannya selain yang sudah disebutkan tadi, tidak ada teratogenesis, karena tadi lebih sedikit logamnya kalau untuk di minyak dan gas. Tambahannya adalah total petroleum hidrokarbon dan poliaromatik hidrokarbon. Sedangkan untuk uji LC50 sendiri biasanya menggunakan udang, khususnya yang udang dalam fase larvanya. Di larva sini di umur 10 sampai dengan 15 hari yang nantinya diujikan selama 96 jam. Sedangkan untuk teratogenisitas ada beberapa mikroorganisme, ada beberapa makhluk hidup yang digunakan terkait dengan uji teratogenisitas yang di sini berdasarkan US-EPA standar metodenya. Kemudian sebelum melakukan pembuangan limbah B3 sendiri dibutuhkan beberapa data tambahan terkait dengan peta batimetri, kemudian daerah-daerah sensitif, alur pelayarannya seperti apa, dan daerah-daerah yang terlarang untuk pemanfaatannya. Jadi nanti untuk pemilihan lokasi dumping sendiri harus memperhatikan yang pertama bagaimana dasar lautnya dengan lapisan termoklin yang permanennya. Kemudian untuk yang kedalamannya lebih dari 100 meter, di mana ngarai saluran bawah lautnya lebih dalam dari 200 meter, dan tidak ada upwelling. Kemudian untuk yang kedalamannya lebih dari 50 meter dan dampaknya kurang dari 500 meter dari lokasi bor di Laut Memborat. Kemudian yang keempat tidak mengandung hidrokarbon. Jadi terkait dengan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi. Pembuangan tidak bisa dilakukan untuk di daerah-daerah yang sensitif. Jadi di sini beberapa listnya dari daerah sensitif, mulai dari kawasan konservasi laut sampai dengan alur pelayaran dan daerah khusus militer. Jadi apakah wilayah konservasi, apakah berkaitan dengan keamanan maritim. Kemudian dalam satu fasilitas atau satu tempat pembuangan limbah B3 dibutuhkan kegiatan pemantauan lingkungan. Pemantauan dilakukan terhadap kolom air, sedimen laut, ataupun ekosistem lautnya. Kolom air di sini melihat zona pencampuran antara limbah dengan air laut, kedalaman lautnya, daerah sensitif, dan hasil pemodelan sebaran dampak. Khususnya pemodelan di sini adalah untuk kegiatan tambak. Kemudian yang dipantau berikutnya sedimen lautnya berupa beberapa parameter sedimen, kromium, kemudian seng, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ekosistem laut sendiri yang perlu dipantau mulai dari plankton dan bentosnya sampai dengan ekosistem padang lamun khususnya bagian tambang. Oke, itu dari laut. Kemudian bagaimana untuk pembuangan limbah B3 pada media tanah atau land disposal? Dumping pembuangan limbah B3 pada media tanah diartikan dengan membuang ke dalam ataupun ke atas tanah dengan teknologinya sama dengan land disposal. Ada beberapa jenis
teknologi land disposal mulai dari deep well injection sampai dengan underground cave. Jadi ini sebagai gambaran saja bagaimana beberapa teknologi land disposal. Jadi yang di sini adalah sistem landfill double liner. Jadi kita memang sengaja membuat atau menggali satu lahan yang nantinya kita buat lapisan-lapisan pelindung, jadi berupa 2 lapisan pelindung yang nanti dilengkapi oleh sistem pengumpulan lisitnya. Kemudian ini untuk menggambarkan bagaimana desain penutup satu lahan land disposal. Ini kurang lebih sama dengan pembahasan tadi ya. Jadi sistem ada lapisan sistem pelindung yang di bagian bawahnya sebagai lapisan dasar, ada lapisan penutupnya yang kurang lebih sama dengan yang kita bahas tadi juga. Jadi mulai dari lapisan paling atasnya vegetative cover-nya, di mana nanti kita akan tumbuhkan rumput, tumbuh-tumbuhan, sampai ke bawah nantinya yang berbatasan langsung dengan limbah B3-nya. Ini untuk waste impoundment, biasanya untuk limbah yang dalam bentuk cair. Yang tadi juga saya gambarkan, kalau kita membutuhkan bendungan-bendungan, 2 bendungan, yang besaran kapasitasnya harus 115% dari banyaknya nanti limbah B3 yang kita buang di sini. Yang di sini yang dibutuhkan adalah sistem pelapis dan adanya sistem kontrol untuk deteksi. Jadi ketika ada kebocoran atau ada kebocoran dari lapisan dasar pelindung dari limbah yang cair tadi, akan bisa terdeteksi nanti. Kemudian untuk waste pile, ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Waste pile ini kita hanya meletakkan pada suatu lahan. Kemudian di sini yang untuk sumur injeksi, jadi biasanya memang ini diinjeksikan pada satu lahan atau pada satu wilayah. Ini cukup mahal sebenarnya dan berpotensinya tinggi, terutama untuk wilayah-wilayah yang menjadi wilayah konservasi air tanah misalnya. Mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya persilakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Kalau sudah, untuk tugas mandiri ini nanti tolong cari terkait dengan teknologi pengolahan air lindi ya. Nanti detailnya akan saya berikan di Google Classroom saja. Jadi tadi pengolahan air lindi ada beberapa teknologi yang bisa kita aplikasikan. Saya mau nanti silakan secara mandiri bisa dicari beberapa contoh teknologi pengolahan lindi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya berikan detailnya melalui Google Classroom. Saya sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita anggotanya masih sama dengan yang tadi, jadi tidak usah saya absensi lagi ya. Mohon maaf untuk segala saya salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.